Hai sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali dengan Ananda di Pick a Card Reading untuk energi bulanan. Kali ini energi bulanannya September 2020. Jangan kemana-mana, kita shuffle bareng-bareng ya. Untuk pilihannya ada dua buat teman-teman. Yang satu ini khusus untuk energi alam. Alam taruh sini ya. Ini untuk energi generalnya, tonton aja supaya tahu apa sih yang terjadi nanti di September ya untuk bumi secara umumnya, dan ini lebih spesifiknya. Kalau terpilih ini akan aku baca buat bareng-bareng. Yang ini yang dipilih ya. Ini adalah energi alam, ini adalah energi kalian untuk personal manusianya bulan September 2020. Coba lihat kira-kira mana nih yang memanggil dari dua ini. Nah, sekarang untuk yang sudah pengalaman, kalian mungkin mudah melihatnya, mengambilnya. Untuk yang masih junior, aku bantu untuk mempermudah pilihanmu ya. Alright. Nomor 1, nomor 2, percayakan pada intuisi kamu, bisa lebih bersinar, bisa ada yang narik, ada bisikan, atau sekedar yang itu nomorku, berisi pesanku. Oke guys, sampai ketemu di timestamps. Kita baca dulu energi alam ya. See you there. Indikator utamanya untuk energi alam. Lalu kita lihat ke energi di sekitarnya. Apa yang akan terjadi dengan alam di September 2020 ya. Coach Belinda open untuk reading dan healing buat kamu. Aku masih libur, nanti baru open lagi September. Silakan daftar ke Coach Belinda ya. What will happen di alam September 2020? Apa yang akan terjadi? Aku baca tarotnya kebalik. Baca oracle tidak ya. Ada Page of Wands terbalik, Ace of Pentacles terbalik, Three of Pentacles in reverse juga. Wow, Judgment in reverse. Last one, Five of Wands in reverse. Jadi, di sini saya melihat energi alam ini masih akan ada penundaan, masih akan ada sesuatu yang tidak bisa ditebak dan dilihat manusia. Ya, gerakannya seakan mau terjadi tapi belum, atau enggak. Bisa batal, bisa iya. Terus saya lihat juga di sini rencananya sedang dimatangkan. Banyak teman-teman yang bisa beristirahat dari kerja bayangan yang sangat intens. Banyak juga yang akhirnya konflik di dalam dirinya mulai mereda. Ya, beberapa orang ini baru dimulai ya, baru mulai merasakan alam, mulai merasakan yang namanya kebangkitan spiritual, mulai ada konflik dalam kepalanya atau di dalam hidupnya. Ini kepada energi manusia sih, bukan personal kita aja ya. Lalu kita lihat apa sih indikatornya. Aku pilih untuk menjadi super attractor dan punya keyakinan tidak tergoyahkan kepada semesta. Satu lagi. Setiap kali aku memilih untuk terkoneksi dengan para spirit, roh ya, panduan datang dalam kebenaran tertinggi.
Betul, jadi di sini saya melihat sudah tidak boleh bertanya lagi, sudah tidak boleh galau-galau lagi di publik. Saya juga kan sudah bilang saya tidak akan menjawab lagi hal-hal ini. Soal alam akan terjadi, saya sudah diminta lepasin. Di sini udah dibilang juga jangan dibawa lagi ke publik. Sudah kita tahu akan ada yang terjadi, ya sudah, biarkan alam bekerja. Tidak perlu dipertanyakan karena kita tidak punya fungsi apa-apa lagi. Kita sudah bantu dengan menginformasikan di awal, kita sudah bantu doa juga, lepasin. Jangan dikekep. Ya, makanya ini ada penundaan sampai kalian betul-betul bisa melepaskan. Setidaknya jadi tidak sensitif lagi nanti teman-teman. Kalaupun sudah tahu, diem, keep aja di dalam diri. Karena kita sudah melakukannya, kita sudah informasikan orang-orang yang kita kasihi ya. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada semesta yang mengerjakannya, yang menunjukkannya pada kita. Yang pasti, semakin tenang, semakin kita ikhlasin, kita bakal dapat kebenarannya di intuisi kita sendiri. Dan itu untuk konsumsi pribadi, bukan untuk keluar lagi. Ini juga saya lihat ini semuanya terbalik. Untuk itu ini besar indikasinya stop, berhenti, dan nikmati kehidupan. Percayakan saja semuanya kepada semesta. Kita sudah do the best, kita sudah informasikan. Andaikan nanti ada lagi informasi, simpan. Sudah, biarkan saja. Semuanya terjadi dan percayakan semesta akan melakukan yang terbaik ya. Tuhan akan menunjukkan kita pada yang terbaik. Itu, jadi setelah kalian lepaskan itu, saya lihat kalian bisa menikmati dunia terlepas dari kebangkitan spiritual yang terjadi di dalam. Itu. Oke, apalagi yang mau disampaikan oleh our universe untuk masalah ini? The moon, bulan, di chariot, kereta kencana. Ace of Wands. Ini ada sebuah pertanda setelah masa kegelapan atau ilusi, kita akan ditunjukkan sebuah pergerakan yang pasti kita diminta untuk berbahagia dalam momen kita. Saya melakukan yang namanya aktivitas saya, mengeluarkan kreativitas juga, itu bukan semata-mata untuk pengalihan ya, karena saya sudah lepasin. Ngapain saya pikirin alam? Alam punya kekuatannya sendiri untuk bekerja, tidak perlu saya pantengin 24 jam kan? Sama teman-teman juga gitu. Kalian fokus lagi kepada hidup kalian. Saya suka berkreasi, saya suka melakukan apapun untuk meningkatkan kualitas diri saya dan kemampuan saya. Kamu lakukan sesuatu yang kamu suka, biarkan alam yang akan menunjukkannya. Justru setelah kalian lepaskan, akan ada kejelasan. Lebih jelas apa sih makna dari kegalauan kita selama ini, makna dari tekanan yang dirasakan oleh badan kita, oleh pikiran kita. Tapi sebelum itu, sebelum melepaskan, kita tidak akan pernah tahu, karena pelajarannya belum dipetik. Itu. Jadi, lebih kepada lagi-lagi informasi sesuatu akan terjadi, tapi tidak di waktu yang kalian tebak, yang kita semua tebak. Sesuatu akan terjadi pada waktu yang terbaik, dan kita tidak perlu lagi mantengin mereka, diminta stop. Gitu. Kita percayain ya sama semesta, apapun yang akan terjadi di depan sana. Yang pasti sekarang tugas kita adalah mendoakan, mengingatkan orang-orang terdekat kita untuk menjaga diri. Oke guys, itu untuk energi alamnya. Jadi ini tidak kebetulan kenapa semua kebalik. Ada sesuatu memang yang diminta aku untuk mengingatkan kita semua. Tidak perlu lagi fokus pada hal yang tidak lagi merupakan kuasa kita. Dan di sini ada kebangkitan spiritual nih. Ada beberapa orang mulai melambat si keterbukaan spiritualnya. Ada beberapa orang mulai lebih slow dan bisa menikmati hidup lagi. Ini di sini yang akhirnya orang-orang ini bisa seimbang antara duniawi dan sisi surgawi ya.
di 5D dan 3D-nya seimbang lagi. Karena gimana pun tubuh kita manusia, kita masih punya aktivitas, punya tanggung jawab, punya keluarga, punya sahabat-sahabat yang memang akan mengingatkan kita bahwa kita ini manusia biasa, masih punya badan. Untuk teman-teman yang mau tahu proses perjalanan kebangkitan spiritual kamu sampai di mana, silahkan ambil video terusannya ya. Itu coaching khusus untuk Agustus 2020, harganya 200.000. Semua keterangan kontaknya, limited videonya ada di bawah di box deskripsi. Tinggal pencet tanda segitiga ke bawah ini. Ini akan saya baca perjalanan spiritualnya, sudah sampai mana, sudah bagus, sudah seimbang, sudah stabil atau belum. Lalu akan saya bedah lebih kepada apa yang akan datang nanti dan cara untuk menenangkannya ya. Oke, jadi untuk alam saya melihat itu saja. Pergerakan akan terjadi di waktu yang tidak kita bisa tebak, dan kita diminta untuk melepaskan energi kita. Tidak perlu lagi terlalu mantengin ke situ, tapi kita sekarang mantengin hidup kita, kreativitas kita, tubuh kita sebagai manusia, dan ingetin teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga kita yang kita sayangi untuk menjaga diri selalu. Biarkan semuanya terjadi pada waktu terbaik. Gitu guys. So ini adalah untuk reading alamnya. Kita masuk ke reading personalnya ya. Hai teman-teman yang pilih pahala nomor 1, How Light. Ini adalah indikator utamanya. Kita akan masuk untuk baca satu-satu ke energi kehidupan, energi studi karir, lalu cinta ya. Jangan skip shuffle-nya untuk titip energi kamu ya, mumpung readingnya gratis nih. Okay. Seven of Wands, Seven of Pentacles in reverse, the Lovers in reverse, Page of Cups, the Strength. Dalam kehidupan ada pelajaran demi pelajaran, terutama untuk orang yang tidak punya kesabaran. Ada didikan untuk lebih sabar, atau beberapa orang tidak harus sabar lagi akan sesuatu karena dia akan datang. Mungkin sesuatu yang kamu kerjakan, mungkin apa gitu ya, sesuatu yang kamu harapkan, kamu tidak harus bersabar lagi untuk itu. Tapi untuk beberapa orang lainnya memang diminta untuk lebih sabar lagi, karena belum memetik pelajaran kesabaran, maka September ada pelajaran untuk bisa buat kamu jauh lebih sabar lagi. Di sini juga ada the Lovers. Mungkinkah pilihan akhirnya jadi bisa diputuskan? Karena selama ini mungkin sedang berpikir akan sesuatu, belum tahu jawabannya apa. Di September 2020 akhirnya kamu bisa dapat titik terang dari keputusan kamu ya. Lalu ada Page of Cups, cinta juga ini. Apakah pada main online dapat cinta baru? Ada juga kemungkinan kamu bertemu orang baru, ada yang menawarkan cintanya tapi belum terlalu jelas nih ujungnya mau kemana. Lalu di sini juga ada the Strength. Strength ini bisa dalam banyak hal ya. Intinya September adalah bantu untuk menguatkan kamu pada sebuah kekurangan atau sesuatu yang belum pernah kamu mantepin. Semesta akan bantu mantepin itu dan menjadikan kamu berada di titik yang kuat. Bisa saja ini berarti menaklukkan pekerjaan bayangan kamu sendiri, tidak lagi kalah ya sama yang namanya kegelapan diri. Tidak membenci orang secara membabi buta, tidak juga melampiaskan frustrasi kamu pada orang lain, tidak cepat menilai. Kamu bisa menaklukkan yang namanya kegelapan diri itu dalam kehidupan itu. Lalu indikator utamanya untuk kehidupan adalah
When I merge my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. Saat aku gabungkan keinginanku dengan keyakinanku, aku mengambil tindakan dari tempat yang damai daripada dari tempat ingin mengendalikan segalanya. Dalam. Ya, melepaskan kendali kamu akan jadi salah satu pelajaran luar biasa di September, karena diminta agar ini mungkin pelajaran kesabaran ini adalah salah satu cara agar kalian bisa masuk ke tempat yang lebih damai ya, daripada ingin mengendalikan hasilnya, caranya, siapa orangnya, gimana besarnya, berapa jumlahnya. Itu semua dilepaskan dan kalian melakukan tindakan itu berdasarkan rasa damai. Bukan lagi ingin menghasilkan bukan lagi ingin mengendalikan hasilnya atau prosesnya. Dan itu adalah salah satu kekuatan, karena menaklukkan sisi gelap kita itu kan tidak mudah ya. Sisi ingin mengendalikan sesuatu, yaitu ego, itu pastinya bukan hal mudah. Dan untuk itu ada pengukuhan di bulan September agar bisa melepaskan hal-hal yang memang berkaitan dengan ego dan kegelapan kalian. Orang yang benci kalian kayak hater pastinya akan selalu benci apapun yang kalian lakukan. Mereka benci kalau saya benar, mereka benci kalau saya salah. Jadi kita nggak ngurus mereka lagi. Di sini kamu kendalikan dalam rasa damai. Bukan lagi ingin mengendalikan bahwa semua orang harus suka kita, semua orang harus setuju sama gerakan kita. Nggak bisa. Dengan begitu kita ingin ngendaliin orang lain kan? Ya biarin aja. Toh juga kita melakukan hal baik, ngapain kita harus musingin orang lain pendapatnya apa? Masuklah ke kedamaian diri kamu ya, maka kamu akan dapat kekuatan luar biasa. Lalu ini adalah karir dan studi. Karir dulu. Gratitude list. Daftar rasa syukur. Lalu studi, no more complaining. Oke. Di bulan September, untuk karir sendiri saya melihat teman-teman akan diminta untuk masuk ke rasa syukur lagi ya. Menghitung lagi berkahmu dan merasa penuh syukur atas apa yang kamu punya bisa membantumu untuk lebih berfokus pada hatimu daripada berfokus kepada kecemasan di dalam pikiranmu. Apa dan siapa yang kamu syukuri saat ini? Teruslah berfokus terhadap rasa syukur itu dan kamu akan menemukan lebih banyak kebaikan semesta untukmu. Betul, syukuri siapa yang sayang kamu, yang dukung kamu, yang bisa paham kamu. Itu dulu apa yang kamu sudah dapat, prestasinya apa aja, sudah keluar dari cobaan apa aja. Terus posisi di kantor, masih punya kantor, syukur. Masih bisa makan, syukur. Itu dulu supaya kamu dapat kedamaian. Tema utamanya memang saya merasakan September pada nomor 1 akan diarahkan ke arah yang mendamaikan kamu, tidak lagi yang memusingkan kamu. Orang yang tidak suka kamu tidak akan pernah suka kamu, meskipun kamu melakukan kerjaan yang layak untuk dapat penghargaan Nobel ya, gak bakal. Orang yang sayang sama kamu melakukan kesalahan apapun, mereka akan bisa pahami. Jadi kenapa kita fokus sama yang gak bisa, mending sama yang bisa memahami kita kan. Jadi di sini pahami juga kerjaan kamu gimana, terus bisnis kamu gimana, mereka itu bertahannya gimana caranya untuk bisa masuk ke dalam new era ini, new normal ini ya, gimana. Jadi saat kamu bisa mensyukuri mereka masih ada, masih bisa makan, kamu bisa dapat ide-ide lain yang lebih spektakuler untuk maju ke depan. Itu, ide kamu akan keluar saat kamu mulai melancarkan rasa syukur lagi, mengingat kembali apa sih yang sudah kamu dapat, bukan apa yang hilang. Apa yang masih kamu punya, bukan apa yang belum kamu punya. Ya, lalu untuk study, no more complaining nih. Tidak lagi mengeluh ya. Komplain adalah afirmasi menjadi korban yang tidak pernah benar secara spiritual. Ambil kembali
kekuatan yang diberikan Tuhan dengan meyakini bahwa kamu punya anugerah pilihan dan kebebasan. Dengan meningkatnya sang kepercayaan diri dan juga batasan diri, lihatlah betapa afirmasi positif ini bisa berkembang menjadi kenyataan. Bener kan, tetap kan kalian lulus aja kan, meskipun garing gitu ya wisudanya lewat online. Tapi tuh ponakan saya dapat UI dia, padahal sudah panik begini-begini. Ya tetap aja semuanya akan berjalan meskipun tidak sesuai apa yang kita mau. Saat kita berhenti mengeluh, lakuin aja, semuanya akan tetap kok baik-baik aja jalannya. Enggak, yang belum jangan khawatir. Yang pasti kamu bisa mengisi hari kamu dengan hal-hal positif. Jangan lebih ke sini ya mengeluh, nanti lebih banyak lagi energi yang akan kamu keluhkan yang kamu tarik. Tapi saat kamu rasakan rasa syukur, tidak komplain, kamu akan nambah rezeki kamu lewat jalan ya energi magnet dari diri yang sangat positif. Kalau misalnya tiba-tiba aku pengen komplain, gimana kak? Gua sih nggak apa-apa, lu juga manusia ya. Tapi kemudian ingat, saat kita jatuh berdiri lagi. Makasih cinta di komen yang sudah ngingetin aku pernah ngomong itu. Memang manusia gak akan pernah yang namanya bebas dari rasa jatuh. Tapi ingat, manusia punya pilihan untuk berdiri lagi, asal terus merangkak atau udah diam di situ. Yang kalian nanti cinta cinta di September 2020. Masuk ke pasangan dulu ya. Couple untuk September 2020. Getting to know each other. Nggak kebalik ya, aku tidak pasca terbalik untuk energi oracle. Attraction, daya tarik. Deception, wedding, flirt. Energi dengan pasangan kalian September adalah mengenal lagi ya, seakan mengenal lagi dari awal, seperti mulai jatuh cinta lagi. Dan beberapa orang yang sudah sering menutupi sesuatu dari pasangannya, kalian akan bisa melihatnya. Ataupun pasangan kalian yang justru menutupi sesuatu, kalian akan ditunjukkannya. Karena mulai curiga, intuisi juga nggak bisa menolak bahwa ini ada sesuatu yang aneh deh. Nah disinilah waktunya untuk menentukan nih pernikahan gimana nih, terutama yang udah married ya. Gimana? Atau yang masih couple, belum married, kayak mungkin akan bicara soal pernikahan. Ya, saya ngeliat sih lebih banyak yang bakal ringan ya energinya ya, karena ada yang sedang saling jatuh cinta lagi, terus juga ada yang sedang mengenal lagi karena banyak perubahan, mungkin yang LDR ada ketemu, terus juga memperbaiki diri agar menarik di mata pasangan, karena mungkin terlalu lama pakai daster doang gitu ya. Terus sekarang oh iya ya, aku kan harus tetap cocok buat pasangan aku, jadinya memperhatikan penampilan lagi. Dan di sini ada sedikit aja sih yang harus menghadapi kebohongan demi kebohongan yang terus dilancarkan kepada pasangannya. Tidak lagi seakan semuanya itu palsu ya. Ada sesuatu yang akan terbuka, saya rasa di September ini. Ada sesuatu yang akan membuat kamu melihat ini, ternyata selama ini mungkin juga pasangan kamu belum kenal banget ternyata. Atau dia pernah nutupin sesuatu, akhirnya kamu bisa mengungkapnya. Atau kamu yang akan terungkap di mata pasangan kamu. Ya, itu untuk couple ya. Kita masuk untuk para single.
Express your love. Past life relationship. Playfulness. It is safe for you to love. Bottom of the deck. Stay optimistic about your love life. Indah sekali guys. September 2020 para single fighter. Saya merasa banyak banget yang bakal lebih banyak ya dibandingkan yang datar-datar aja kehidupan cintanya. Ini saya ngerasanya lebih banyak orang yang akan berani nyatain perasaan. Banyak juga orang yang mungkin harus berdamai dengan hubungan dari masa lalu. Bisa soulmate, bisa twin flame, atau mantan, atau orang yang pernah kamu suka di masa lalu ya. Intinya di sini bisa beberapa hal ya. Kalau kartunya begini, teman-teman ada yang didatangkan orang dan membuat kamu lebih playful atau lebih ringan, lebih happy, lebih bisa menghadapi cinta tuh dengan gaya dan energi yang sangat enjoy, ringan. Kalian tidak lagi melihat sesuatu itu berat, cinta itu berat banget gitu ya, enggak. Banyak yang akan ditunjukkan bahwa cinta itu bisa sederhana dan indah setelah banyak sekali cerita masa lalu yang sangat berat ya. Di sini banyak juga yang akan dipertemukan sama orang, bisa kecengan, bisa jodohnya yang memang aman untuk dicintai. Tapi kebanyakan dari teman-teman akan mengulang lagi yang namanya si pemikiran soal cinta. Kalian akan mulai mendaur ulang lagi ya, atau merecycle lagi sang pikiran yang sudah rusak, mindset yang sudah rusak soal cinta. Karena selama ini yang kalian dapat itu cinta yang berat. September saya doain karena ada bantuan semesta untuk bisa buat kamu tetap optimis soal yang namanya cinta ya. Stay optimistic about your love life. Bisa bantu kamu untuk melihat cinta itu indah lagi, tidak hanya menyakitkan. Ya, banyak juga yang akan kedatangan orang baru yang akan bisa membuat kalian merasa enjoy. Terus juga ini aman kayak buat cinta sama orang ini, atau dia nyatain cinta sama kamu. Oke. Indahnya. Dan sekarang terakhir kita masuk ke dalam pesan semesta ya. Pesan semesta untuk teman-teman di bulan September 2020 pakai apa ya? Oke, mulai aja. A personal issue reach resolution. Full moon in Cancer. Semua masalah masa lalu, terutama yang menyangkut diri sendiri, akhirnya mendapatkan titik cerahnya di September. Full moon artinya ada ending of a cycle, ada perubahan dari sebuah siklus kehidupan yang akhirnya membuat kamu bisa berdamai akan sesuatu. Bagus itu guys. Why? Karena bisa saja itu yang menghambat kamu dalam banyak hal ya, dan kamu tidak menyadari itu. Dan Libra, a new romantic cycle begins. New moon in Libra. Beneran deh, mau yang couple, mau yang single, ada romansa baru yang siap menghampiri kalian. Untuk yang single mungkin entah dia jadi teman dulu, terus tapi kalian sudah ngeceng, entah memang kalian jadian sama seseorang, entah bicara hati ke hati dengan seseorang. Kalau yang pasangan, saya merasa kalian lebih lagi memperbaiki hubungan, mengenal lagi, pada mencoba melakukan yang terbaik ya, terbuka, lebih jujur pada satu sama lain. And the last messages, walk through your fears. New moon in Scorpio. Exactly. Shadow work guys. Shadow work akan besar dilakukan di bulan September.
Karena apa? Banyak siklus baru yang siap masuk dan tidak akan bisa masuk sebelum teman-teman melakukan kerja bayangan. Istilahnya meningkatkan diri, tahu mana kesalahan, tahu mana sesuatu yang bisa ditingkatin, tahu mana sesuatu yang harus dipertahankan, mana yang harus dirubah. Seperti iri hati, seperti mungkin sombong, seperti mungkin suka salah nilai orang, cepat menghakimi orang, banyak hal. Itu banyak perbaikan di bulan September. Salah satu poin dari tadi ya, energi kehidupan di mana semua ini akan diminta untuk dimantepin ke arah yang jauh lebih baik. Semesta akan bantu kirim kamu di kelemahan kamu sebuah usaha atau sebuah kejadian untuk bisa buat kamu jadi sadar bahwa itu adalah sesuatu yang harus dirubah. Dan kamu akan mengerjakan, melampaui lebih jauh dibandingkan ketakutan kamu. Kamu akan menang dari kegelapan kamu dan membuka banyak hal baik ya di dalam hidup kamu. Untuk yang mau tahu personal journey-nya, perjalanan kebangkitan spiritualnya sudah sampai mana dan apa yang bisa dilakukan, pesan semesta apa, silahkan kontak video lanjutan ini di Mas Kiki. Harganya 200.000 untuk fokus healing di bulan Agustus 2020. Kontak Mas Kiki ada di box deskripsi ya. Untuk teman-teman yang lain, saya rasa itu buat September 2020. Thank you ya. Sudah nonton, kasih aku love-nya warna ungu, file number 1. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love, ray and light. Bye. Halo teman-teman yang pilih file number 2. Apa yang akan terjadi di September 2020. Oke. Kita lihat dulu untuk energi kehidupannya. Jangan skip shuffle-nya guys. Titip energi kamu. Ayo, gratis nih. Tinggal nonton aja. Nih, liatin ya. Titipin, aku mau dapat arahan gitu untuk energi September. Ada the moon in the reverse. Ada Queen of Pentacles. Ada Eight of Cups. Four of Pentacles. Queen of Swords. Energi kehidupan di 2020 September. Saya melihat kalian digembleng untuk melepaskan sesuatu yang tidak pernah bisa dan sanggup kalian lepaskan. Ini bisa karakter, ini bisa seseorang, ini bisa sesuatu. Ada dorongan untuk bisa melepaskan itu. Kenapa? Karena kalian tidak lagi diikat oleh ketakutan, tidak lagi diikat oleh yang namanya kekurangan. Tapi kalian percaya bahwa apapun yang menjadi milik kalian tidak akan pernah pergi, akan selalu kembali. Tapi kalau misalnya yang itu diambil, berarti Tuhan kasih jalan lain yang jauh lebih baik. Ya ada dua hal aja sih. Saat kita memang tidak diberikan apa yang kita mau ya, biasanya itu pertama memang tertunda, ditunda. Yang kedua memang ini memang disuruh untuk melihat bahwa ada sesuatu yang memang lebih baik buat kamu. Makanya kita tidak mendapatkan sesuatu itu. Dan di sini kamu sudah sadar sampai ke sana, kamu lepasin, sudah tidak lagi diikat dan dikendalikan oleh ketakutan kamu. Kamu lakuin aja. Ada beberapa yang masih keras kepala, tidak mau melepaskan itu. Sampai akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah pencerahannya. Apa sih yang membuat kamu ingin mempertahankan hal itu? Ada pertanyaan demi pertanyaan yang akan terjawab. Dan membuat kamu bisa memutuskan dengan kepala dingin. Dalam kedamaian, bukan tekanan atau ketakutan. Ya, ini ada kestabilan finansial juga. Ada beberapa yang pelit, yang tidak berani untuk ngeluarin sesuatu atau benar-benar hemat karena kondisinya ya. Ada yang sangat-sangat makmur di bulan ini.
bulan September. Itu generally in kehidupan. Sekarang lihat dulu untuk energi sang karir dan karir dan studi, karir bisnis studi. Untuk karir, conscious consumer, konsumen yang sadar, yang awaken. Study, take a divinely guided chance. Ambillah tindakan yang dipandu oleh Tuhan atau semesta. Jadi untuk sang bisnis ya, karir, energi Septembernya, saya lihat memang ada yang stabil, ada yang memang harus hati-hati untuk pengeluaran. Tapi di sini diminta memang mungkin expense, si cost budgeting kantornya harus lebih ketat. Juga budgeting pribadi harus lebih ketat ya. Artinya pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada penghasilan. Kamu punya kekuatan untuk menyembuhkan dan membantu dunia dengan keputusanmu membeli hanya produk-produk dan jasa yang etis dan secara lingkungan bersahabat. Ini adalah konsumen yang sadar karena kamu memilih menginvestasikan dirimu di perdagangan atau bisnis adil, di makanan organik, atau kamu bisa hidup secara sederhana dan kamu bisa membeli hanya apa yang kamu butuhkan. Betul, jangan terlalu boros lagi. Juga soal bisnis, karir, kantor, itu ada sebuah lessons ya, sebuah pelajaran untuk lebih bijak dalam pengeluaran. Untuk sang studi sendiri, perubahan positif dan kerjasama sukses melibatkan beberapa level dari resiko, dan kamu siap untuk mengikuti panduan semesta ke arah teritori baru. Begitu kamu meninggalkan yang sudah terlalu nyaman dan terlalu kamu kenal, tapi tidak lagi membangun kamu buat baru, kamu buat ruangan baru untuk kesempatan yang lebih berarti. Ya kan, banyak yang sudah lulus kan? Banyak yang sudah lulus, jadi ini banyak sekali orang yang siap maju ke level selanjutnya dalam studinya. Dan di sini tidak perlu lagi khawatir sama kondisi dunia yang bisa menghambat kamu. Enggak, lebih kepada ikutin aja, nanti juga dipandu pelan-pelan kok. Kita harapin aja semuanya akan terjadi adalah hal positif ya. Apapun yang terjadi, kamu tidak berhenti. Kamu tetap layak untuk mendapatkan dan memenuhi studi kamu. Oke. Lihat untuk cinta September 2020, energi pasangan dulu ya. Release your ex. Lepasin tuh mantan. Past life relationship. Waduh, ini juga kan bisa mantan artinya. Express your love. Ekspresikan cintamu. Pay attention to the red flags. Perhatikan tanda rambu-rambu merahnya ya. Betul sekali, di sini saya merasa ada godaan nanti dari bottom of the deck, heart to heart conversations. Bisa ada godaan dari mantan nih, diminta untuk melepaskan. Sebelum kamu terjerumus, kamu bisa memperhatikan gejala-gejalanya ya, gejala-gejalanya toxic, abusive, atau ini bisa jadi karmik karena kamu udah punya pasangan atau dia udah punya pasangan. Jadi diminta untuk melepaskan, terutama yang memang pernah sama kamu ya, pacaran atau bersama di masa lalu.
ada godaan, saya memang melihat hanya sedikit yang akan jadi karena dia baik. Yang lain ini hanya lebih kepada bentuknya godaan terhadap sesuatu yang sebenarnya bisa bawa kamu ke karmic relationship. Tapi karena ada express your love dan heart-to-heart conversations, ada juga pasangan yang bisa lebih terbuka soal perasaannya. Bisa juga ada yang bisa bicara hati ke hati soal sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah berani buat dibicarakannya. Ada kesempatannya untuk membuka diri, dan pasangan juga bisa jujur bicara satu sama lainnya. Dan ada juga beberapa orang yang meskipun udah nikah kalian ya, meskipun kalian sudah punya pacar, ada yang bakal nyatain, dan kalian akan disuruh memilih di antara yang ini atau yang enggak, apa yang dulu ya, yang dulu atau yang baru. Tidak semua yang datang dari masa lalu itu buruk guys, tapi sebelum kalian memutuskan ini baik atau buruk ya, kalian harus lihat dulu kondisinya, kalian sudah sama pasangan, dia juga gimana. Kalau kalian sudah sama-sama punya pasangan, nanti bisa jadi karmik jatuhnya ya. Tapi kalau misalnya kalian berada dalam tahap mau menuju perpisahan, terus juga yang couple belum married, diberikan pilihan ternyata itu lebih baik, ya kenapa enggak? Ada beberapa hal yang harus diputuskan. Makanya ini didatangkan seseorang untuk ngetes komitmen kamu pada pasangan kamu. Itu yang saya lihat. Ada kedatangan sesuatu, bisa lewat memori ya, kenangan doang ya, bisa lewat orang yang memang datang ke dalam hidup kamu untuk menyatakan sesuatu, untuk mencoba merebut kamu dari pasangan kamu, atau untuk hanya bicara ya, mengekspresikan yang dulu mungkin pernah berantakan. Itu untuk couple. Komitmen kamu dites, tapi ya saya yakin lah sama kamu pasti bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak ya. Masuk ke single. September 2020. Unrequited love, cinta bertepuk sebelah tangan. Healing family issues, menyembuhkan masalah keluarga. Calling in your soulmate, memanggil soulmate kamu. September. Give your relationship a chance. Berikan kesempatan pada hubunganmu. Oke, bawahnya flirt. Rayu. Macam-macam nih untuk teman-teman single. Ada yang sedang kenceng-kencengnya meditasi saya, Hope of Love ya, untuk menarik cinta sejati dan untuk mengharmoniskan hubungan. Silahkan cek video meditasi saya ya, yang track your true love, track 2 ya, untuk menarik cinta sejati, menarik jodoh. Di sini ada yang tahu cintanya tidak berbalas atau kamu tidak membalas cinta seseorang. Ada yang mungkin kamu nyatakan cinta tapi tidak berbalas. Ada yang sedang getol-getolnya menyembuhkan isu keluarga supaya bisa melihat cinta itu dalam kebaikan lagi. Tidak hanya dalam situasi cinta itu adalah orang tua berantem, pukul-pukulan atau kasar. Enggak, kalian sedang memperbaiki itu. Dan Tuhan akan bantu ya di sisi menyembuhkan itu agar kalian bisa berdamai dan melihat kebaikan lagi dalam yang namanya cinta. Cinta yang sehat, bukan cinta yang toksik seperti apa mungkin yang disaksikan sama kalian sepanjang hidup dari keluarga. Calling in your soulmate, yang memanggil cinta sejati, mencoba law of attraction terhadap seseorang. Ada yang memberanikan diri untuk bicara, ya, seperti memberikan hubungan ini kesempatan.
Ada yang soulmate-nya dipanggil dari masa lalu, terus diberikan kesempatan lagi untuk bicara atau untuk bersama lagi. Ada yang makin ringan nih, makin pinter menggoda, merayu lawan kalian, merayu calon potensial ya, potential lovers kalian. Nih, lebih ringan rasanya, dan ada beberapa sih yang harus menghadapi healing demi healing. Ini juga bisa terjadi bersamaan di antara healing dan juga menarik cinta ya. Semakin kalian lakukan meditasi saya itu, semakin banyak nanti masalah-masalah terpendam dalam cinta yang akan keluar dan akan kalian bersihin. Rajin-rajinin aja. Saya cuma minta like sama komennya. Pendapat kamu gimana? Gitu. Lalu pesan dari semesta ya. Ini, dan ini adalah energi significator September untuk grup ini. Saat aku memanen spiritual connection, aku percaya pada semesta. Aku percaya tanpa syarat pada semesta. Saat aku memanen, kalau nggak salah cultivating itu memanen ya. Saat aku cultivate the spiritual connection, I can trust the universe no matter what. Saat aku memahami sesuatu tentang spiritual connection seperti soulmate ini, aku bisa mempercayai semesta apapun yang terjadi. Ya, jadi ini hubungannya spiritual connectionnya antara kamu dan Tuhan, kamu dan semesta. Kamu tidak lagi bertanya-tanya, kamu tidak lagi ingin mengendalikan hasil, kamu tidak lagi ingin tahu segalanya, kamu hanya jalani hidup kamu. Dan kamu percaya semesta akan bawa hal terbaik buat kamu ya. Jadi tanpa ada tanda tanya, tanpa ada kita fokuskan diri kita untuk ngeliatin alam terus 24 jam, enggak, tapi hidup sepenuhnya, sehingga tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi ingin mengendalikan hasilnya, tidak lagi kamu fokuskan energi kamu pada sesuatu yang akan membuat kamu lupa pada kehidupan kamu. Ya sudah, semesta, alam akan berjalan sebagaimana mestinya. Hidup saya juga harus dijaga dong sebagaimana mestinya. Tidak lagi fokus ya pada sesuatu yang mungkin kalian selalu tanyakan, ingin tahu, ingin kendalikan hasilnya, lepas. Karena semesta bergerak pada waktu kita melepaskannya. Gitu. Nah, sekarang energi untuk sang pesan dari semesta. Be bold and make the first move. Cardinal Moon. Be bold and make the first move. Prosperity lies ahead. Amin. And last one. It's time to take action. New Moon in Aries. Oke guys, banyak dari teman-teman ini akan diminta untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya adalah sesuatu yang sudah kalian tunda atau sudah kalian pikirin selama ini. Kali ini kalian akan diminta maju, kalian akan yang cowok, yang pokoknya siapapun yang ready, kalian akan diminta untuk maju. Mengambil tindakan atas keresahan kalian atau atas impian kalian, harapan kalian. Jadi di sini tindakan itu akan bawa kemakmuran, prosperity. Karena begitu kalian bertindak, kalian mulai ngegerakin energi. Kalau itu buat kamu, dia akan hadir ya. Sesuatu itu akan datang buat kamu, akan kamu raih. Kalau tidak, kamu akan dapat yang lebih baik. Tapi setidaknya kamu berani bergerak. Kamu sudah berubah jadi orang yang jauh lebih percaya. Aku punya panggilan ini. Aku pengen misalnya nyatain cinta. Aku pengen berbisnis ini. Dan kamu percaya bahwa semesta akan menjaga kamu. Terutama itu dari intuisi kamu ya. Semesta akan jaga kamu. Kamu akan, meskipun nanti hasilnya tidak seindah yang kamu mau, tapi pelajarannya itu loh
pelajarannya itu akan buat kamu sukses kalau ada kejadian itu, atau kalau kamu fokus di hal seperti itu lagi pada suatu hari nanti. Itu adalah pelajaran untuk percaya pada kekuatan diri kamu, intuisi kamu, dan Tuhan akan menjaga kamu. Setiap kali kamu ikutin, kamu bertindak akan panggilan kamu di dalam hati ya, kata hati kamu. Mudah-mudahan bagus. Setelah kamu percayakan, kamu usahakan, kamu lepasin. Kita sudah berusaha, Tuhan yang akan tentukan hasilnya. Seperti baca alam sekalipun, saya tidak pernah obsesi untuk baca alam. Kalau sudah diminta lepaskan, saya lepas. Jadi makanya saya tidak akan bahas itu lagi guys ya. Saya minta kalian juga berhenti. Karena di energi alam diminta semua orang berhenti membahas ini. Biarkan semua terjadi. Setidaknya bukan orang luar ya, kita ini loh. Kita yang sudah ngebahas ini sejak lama. Sudah, lepasin. Biarin beliau bekerja. Oke? Ada kemakmuran saat kalian sudah belajar antara yang namanya action, berusaha, dan mengikhlaskan. Sudah sampai di mana perjalanan spiritual kalian? Silahkan ambil video lanjutannya ke Mas Kiki, keterangannya ada di box deskripsi, harganya 200.000. Sudah sampai mana perjalanannya, terus apa saran semesta, dan apa yang akan terjadi di depannya. Gitu. Thank you ya. Untuk grup ini kasih aku love-nya warna apa ya? Kuning aja deh. Kuning. Ada action di sini. So, thank you so much guys. Have a great August and September 2020. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye.